Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama Bapak Aep Saifuddin SPDI, Bapak salah seorang ASN di pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang mana bekerja sebagai guru di unit kerja SMA Negeri 1 Rajagaluh mengampu mata pelajaran matematika peminatan di kelas 12. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan mengajarkan kepada siswa-siswi yang ada di manapun Anda berada mengenai fungsi distributif kumulatif. Fungsi distribusi kumulatif ini salah satu subpoin daripada pembelajaran materi distribusi binomial. Apa yang dimaksud dengan fungsi distribusi kumulatif? Fungsi distribusi kumulatif atau dengan lambangnya F besar kadang suka tertukar dengan F kecil. Kalau F kecil itu fungsi peluang. Sekali lagi, kalau F kecil fungsi peluang di mana membagi sampel dibagi dengan ruang sampel. Contoh, angka dibagi angka gambar 1/2. Itu yang disebut dengan fungsi peluang. Kalau fungsi distribusi kumulatif, F besar, yaitu menggabungkan masing-masing fungsi peluangnya. Sekali lagi, kalau dengan fungsi distribusi kumulatif artinya menggabungkan masing-masing fungsi peluang dari mulai interval negatif tahingga sampai dengan interval positif tahingga. Jadi fungsi distribusi kumulatif artinya menggabungkan nilai masing-masing fungsi peluang dari mulai negatif tahingga sampai dengan positif tahingga. Lalu, apa yang menjadi pemilahnya? Yang menjadi pemilahnya tentu saja nilai variabel acak diskrit. Nilai variabel acak diskrit atau lambangnya X besar. Jadi misalkan variabel acak diskrit itu mulai dari angka berapa? Masih ingat? Ya, variabel acak diskrit itu selalu dimulai dari angka 0. Lalu nanti ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, dan seterusnya. Jadi nanti gabungkan min tahingga sampai tahingga ke variabel acak diskrit. Contoh misalkan ada variabel acak diskritnya 0, 1, 2, 3. Berarti maksimum di 3. Jadi nanti min tahingga ketemu berapa dulu? Ketemu 0 dulu kan sebagai variabel acak diskrit yang pertama. Nanti min tahingga sampai 0. Terus 0 sampai yang kedua berapa? 1 kan tadi? 1. Nanti 1 sampai ke 2. 2 balik lagi sampai ke 3. Nanti 3 sampai ke tahingga. Nah, itu untuk intervalnya. Lalu bagaimana dengan fungsi distribusi kumulatif? Namanya juga fungsi distribusi kumulatif. Jadi menggabungkan, menjumlahkan boleh. Menjumlahkan nilai masing-masing fungsi. Nah, kalau dari min tahingga sampai ke kurang dari 0, berarti kan dia tidak menginjak angka 0 ya. Berarti nanti nilainya 0. Lalu nanti berikutnya silahkan gabungkan, jumlah-jumlahkan nilai masing-masing fungsi peluangnya. Contoh, diketahui variabel acak X menyatakan banyaknya kejadian muncul sisi angka dalam percobaan melemparkan uang logam sebanyak 3 kali. Oke, kita harus tahu dulu sampel dan ruang sampelnya. Nanti sampelnya terdiri dari gabungan 3 kemungkinan ya, karena dicoba sebanyak 3 kali. Lalu ruang sampelnya berapa? Ingat tuh, kemungkinannya berapa? Uang logam itu kemungkinannya 2. Lalu uang logamnya dicoba sebanyak 3 kali, berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti ruang sampelnya nanti 8. Oke, paham? Itu baru ruang sampel. Bagaimana dengan sampelnya? Kan gitu. Sampelnya, keinginannya, variabel acaknya, X-nya tadi dinyatakan muncul sisi angka. Berarti nanti angkanya 0, angkanya 1, angkanya 2, angkanya 3. Angkanya 0. Bisa tahu sampelnya berapa? Angkanya 0. Angkanya 0 itu berarti gambar, gambar, gambar. Lalu angkanya 1, angkanya 2, angkanya 3. Angkanya 3 itu apa? Berarti angka, angka, angka. Silahkan cari sendiri untuk yang 3, angka 1, dan 3, angka 2. Fokus di sini adalah untuk menentukan fungsi distribusi kumulatifnya. Baik, yang harus diperhatikan adalah ini.
variabel acak diskrit mulai dari 0, 1, 2, 3, lalu fungsi masing-masing peluangnya. Lalu kita buat dulu intervalnya ya. Ingat tadi interval itu dari min tahingga sampai tahingga. Kita definisikan dulu dari min tahingga sampai variabel acak diskrit yang pertama itu 0. Berarti min tahingga, X-nya lebih dari min tahingga kurang dari 0. X yang pertama. Lalu X-nya lebih dari 0 sampai variabel acak diskrit yang berikutnya yaitu 1. Nanti 1 lebih dari 1 kurang dari 2. Nanti lebih dari 2 kurang dari 3. Lalu lebih dari 3 sampai kurang dari tahingga. Itu untuk intervalnya. Lalu nilai fungsi peluangnya bagaimana? Nilai fungsi peluangnya, ingat tadi definisinya. Kalau dari min tahingga sampai acak diskrit yang pertama itu 0. Maka kita tulis min tahingga sampai 0 kurang dari 0 itu 0. 0 sampai 1 artinya lebih dari sama dengan 1 kurang dari 1. Lebih dari sama dengan 0 kurang dari 1. Lebih dari ini kan lebih dari sama dengan 0 kan 1/8. Kurang dari 1 berarti dia belum menginjak ke 1. Jadi angkanya cuma 1/8. Lalu lanjut. X lebih dari sama dengan 1 kurang dari 2. Lebih dari sama dengan 1 kurang dari 2. Artinya apa? Kita mengkumulatif dari 0 1/8 lalu kurang dari 2. Kurang dari 2 itu berapa? 3/8. 1/8 tambah 3/8, 4/8. Lalu berikutnya, interval X lebih dari sama dengan 2, kurang dari 3, lebih dari sama dengan 2. Tadi didapat 4/8. 4/8 lalu gabungan dengan kurang dari 3. Kurang dari 3 itu kan berarti 3/8. 4/8 ditambah 3/8 sama dengan 7/8. Nanti yang X lebih dari sama dengan 3 berarti kita menjumlahkan semua nilai peluang sampai batas akhirnya itu 3. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 1, 8. 8/8 artinya 1. Nah, itulah grafik dari atau cara menentukan nilai F besar fungsi distribusi kumulatif jangan sampai tertukar dengan F kecil atau fungsi dari masing-masing peluang. Sekian dulu, semoga dapat dipahami oleh anak-anakku dimanapun kalian berada. Semangat belajar matematika terus dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.